sama Allah. Hati dan pikirannya berserah diri sama Allah waktu bergerak seperti itu. Tadi tarik getaran jiwa itu gunanya banyak sekali. Tak urut ya, tak sepil tarik getaran jiwa. Biar nanti tidak tanya-tanya lagi ada di sepil apa sih gunanya tarik getaran jiwa itu. Nah gitu loh. Kita bikin sepilan tarik getaran jiwa itu ya. Gitu saudaraku. Yes, mohon maaf, mohon izin. Pokoknya dalam hati berdoa menurut agamanya masing-masing ya. Selalu sambil berdoa ya gitu. Nah, ini rambutnya ada yang keluar. Dan rapi sedikit, dirapiin karena kerapian itu penting. Nah. Oke ya. Jadi tari getaran jiwa itu adalah gerakan dari dalam jiwa. Gerakannya datangnya dari jiwa. Saat seseorang terdengar nama Allah, hatinya bergetar. Setelah hatinya tidak mendengar lagi, kan terdengar nama Allah, hatinya bergetar. Ini dia isi, hatinya diisi dengan nama Allah. Maka yang bergetar seluruh jiwa raganya bergetar. Satu itu. Kedua, membuktikan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Gusti Allah. Jadi kita diam. Ya Allah, hamba mohon gerakan untuk olahraga, untuk kesehatan. Diam, kalau nggak digerakin sama Allah ya jangan bergerak. Namun saat seperti itu, hati dan pikirannya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus ikutin gerakannya, gerakan dari Gusti Allah dari pertama sampai terakhir. Jadi bukan dari saya. Kalau saya sombong, saya bisa ngarang tari. Saya sombong. Lewat tangan saya, lewat kaki saya, lewat badan saya, tapi semua Allah yang memberi. Namanya tari getaran jiwa tadi. Kemudian ketiga, tari getaran jiwa itu adalah merefresh diri. Merefresh diri, dirinya direfresh. Nanti waktu duduk itu mereset pikiran dan hati. Kalau raganya direfresh, merefresh diri. Merefresh diri. Supaya direfresh, darahnya normal, gulanya normal, kolesterol normal, dirinya normal. Kemudian yang keempat adalah meditasi gerak. Kategorinya meditasi gerak nomor 4. Meditasi gerak ya salah satunya yang seperti itu. Yang kelima adalah olsese, olahraga, seni dan spiritual. Olsese, olahraga, seni dan spiritual. Olahraganya, raganya diolah, digerakkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seninya adalah menjaga musik, menjaga budaya. Kemudian spiritualnya saat seperti itu hati dan pikirannya ya Allah, 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 terus gitu. Kemudian kedelapannya menyelaraskan diri dengan alam. Angin yang di luar dengan yang di dalam disamakan. Kaki kita sama bumi disamakan, selaras dengan alam, bersama alam, bersama Allah, selaras dengan alam, bersama alam. Kemudian berserah diri total sama Allah, nomor 8. Total. Kosongkan pikiran, kosongkan hati, kosongkan diri. Ya Allah, semuanya Engkau ya Allah. Terserah padamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai netral. Nah, kemudian itu adalah wirama, wiraga, wirasa. Rama itu, irama itu musik, wirasa itu hati, wiraga itu gerakan badan. Antara gerak musik dan gerak badannya dengan rasanya sama. Kemudian nomor 10, gunanya tidurnya, efeknya tidurnya pules. Tidurnya pules. Kemudian 11, muakan enak. BAB kepenak. Kiku-kiku enak. Semuanya serba enak. Karena posisi dalam senang. Terus ke 14, sewenang hati dan pikirnya bagaikan ada di rasa di dalam surga. Karena saat seperti itu tidak ada pikiran kecuali mikirin Allah. Hanya mikirin Allah, berserah diri sama Allah, seperti ada di surga. Hatinya berbunga-bunga, pikirannya berbunga-bunga, dirinya berbunga-bunga. Nomor 14 itu. Nah, kemudian nomor 15-nya, semua gerakannya tadi adalah gerakan yang ada arti filosofinya semua. Semua itu ada filosofinya. Misalnya waktu ke atas, ya Allah, mohon ridhomu, mohon maaf, mohon izin ya Allah, hamba mohon gerakan. Ke depan, itu nomor 15 ya.
Mohon maaf, mohon izin saudaraku setanah air sebangsa Indonesia yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Mohon maaf, mohon izin yang punya musik, yang punya gerak, seluruh alam yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, saya mohon izin. Ke dalam diriku aku mohon izin. Mohon maaf yang ngomong jiwa ragaku, aku mau gerak olahraga. Mau olahraga merefresh diri. Nah, kemudian nomor 16 nomor 16 meriset diri saat duduk, saat diam, ada diamnya. Itu meriset dirinya, diriset. Nah, ini terakhirnya diam. Kalau diam nggak pakai musik. Diam meriset dirinya, meriset pikiran dan hati diriset. Diriset pikiran hati diriset, seret kosong. Karena manusia itu harus diriset saat duduk. Nah, kemudian nomor 17 saat kita jongkok tadi adalah mengaktifkan energi inti yang ada di tulang ekor paling bawah. Terus yang kesana itu kita harus memberikan sesuatu yang paling bagus, hormati, menghormati, memberikan sesuatu, berikan kepada yang lain. Ke kanan kiri juga sama, kita harus terbuka buat yang lain. Semua artinya ada, intinya semua gerakannya ada artinya. Nah, nomor 18, tari getaran jiwa itu karena belum biasa. Jadi gerakan langsung dari Gusti Allah, bukan dari saya sendiri. Kalau saya sendiri sombong, semua gerakan itu datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billahil azim, karena ini belum biasa. Orang yang sudah mendapatkan kalam gerak dari Allah, orang kok sudah dititipi gerakan dari Allah, ia akan bergerak terus. Orang kok dititipi kalam ucap, ia akan ngomong terus. Contohnya penyanyi itu Allah yang bikin pinter pikirannya, ingat lagu-lagu, yang bikin bagus suaranya itu Gusti Allah. Itu namanya Allah menitipkan manusia di kalam ucapannya. Ada yang juru dakwah, ada yang pembicara, ada yang penyanyi. Itu semua datangnya dari Allah. Semuanya miliknya Allah, suara miliknya Allah, pinternya miliknya Allah. Dia hanya wayang. Ya, orang yang namun arahnya, kalau orang ucapannya sudah bersih, dia dititipi kalam ucap. Pikirannya bersih, dititipi kalam pikir. Yang saya bilang ini adalah kalam gerak. Orang yang bersih, raganya sudah tidak molimo, sudah tidak minum minuman keras, sudah tidak main judi, sudah tidak madon main perempuan, sudah tidak maling, sudah tidak madat, tidak narkoba. Itu nanti akan dititipi kalam gerak. Geraknya bagus, semua itu refleks. Nomor 14, perutnya semakin kecil, badannya semakin enteng. Nomor 15 adalah menjaga keseimbangan tubuh. Enak, tubuhnya enak sekali. Nah, karena semakin tua harus semakin banyak olahraga, jangan semakin diam. Nomor 15. Wes yang lain masih banyak, karena setiap gerakan itu ada artinya. Ada yang bersujud, ada yang berdiri, dan seterusnya itu ada. Itu udah sampai nomor berapa tadi? 19 ya, nomor 20 ya. Nomor 21 itu membuktikan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Saat berdiri eling Allah, saat duduk eling Allah, saat berbaring eling Allah. Semuanya tadi ada gunanya, termasuk menjaga keseimbangan tubuh, semuanya itu. Nah, itu saudaraku, silakan dibuktikan ke dalam dirinya masing-masing. Kalau benar ya pakai, enggak juga enggak masalah. Karena saya hanya menyampaikan. Setiap apapun yang saya dapati dari Gusti Allah tak sampaikan. Saya mendapatkan kata-kata bagus, saya tak sampaikan. Kata-katanya dari Gusti Allah, bukan dari saya. Karena alladzi 'allamal bil qalam. Allah itu ngajari lewat perantara kalam atau pena. Nah, jadi kita selalu melibatkan Gusti Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Tiap detik libatkan apapun itu dengan Gusti Allah duluan, baru yang lain. Ya Allah pengen mangan, ya Allah pengen mandi, ya Allah pengen tidur, ya Allah pengen jalan, ya Allah pengen kerja, ya Allah. Semuanya ya Allah, semuanya, baru keduniaan. Libatkan Allah dalam setiap persoalan. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu. Kemudian nanti endingnya itu tadi, alladzina 'allamal bil qalam. Allah itu mengajari kita lewat perantara kalam. Alamal insana malam ya'lam. Yang kita tidak tahu dikasih tahu sama Gusti Allah. Nanti tiba-tiba kita tahu, melihat pohon bisa kita ajari dari pohon, belajar dari angin, belajar dari alam, belajar dari TV, belajar dari YouTube, belajar dari TikTok. Tiba-tiba kita tahu sendiri, tambah diri kita. Itu sejatinya Allah yang ngajarin. Alam insana malam ya'lam. Allah ngajarin lewat perantara kalam atau pena, kolam, pena,
pena, sekarang penanya jadi HP. Pena sekarang ya jadi HP ini. HP ini pengganti dari pena. HP ini adalah pintunya dunia. Setelah kita ngelihat HP, kita diajarin dari HP, pikiran kita ngembang, tidak pendek, tidak sempit, tidak dangkal. Pikiran kita panjang, lebar, dan dalam. Hati kita tiba-tiba ngembang. Dengan sendirinya diajarin Gusti Allah langsung. Kalau orang membuka pikiran dan hatinya. Tapi kalau pikiran hatinya ketutup, yang mikirin keduniaan, tok nggak melibatkan Allah, ya bukan Allah yang ngajarin. Nah, makanya salah satu tandanya, kalau panjenengan semua masuk di room saya, kok setelah masuk di room itu hati dan pikirannya semakin ingat Allah, semakin wadem hatinya, semakin tenang pikirannya, semakin ya Allah, ya Allah, ya Allah tiap detik dan waktu. Itu tandanya ilmu dari Allah, bukan saya. Sayanya hanya wadah yang kosong. Kita ini hanya wayang, semuanya Allah yang menggerakkan, yang ngasih tahu. Segalanya nggak ada yang tidak ada Allah. Manusia itu hanya wadah yang kosong. Makanya lihat manusia jangan lihat luarnya, jangan lihat casingnya. Ungdur makola wala tangdur mangkola. Lihatlah perkataannya, jangan kau lihat yang berkata-kata. Ya saya juga nggak usah dilihat. Kalau kata-katanya bagus, ada yang dipetik ya silakan pakai, enggak masalah. Karena saya hanya menyampaikan gitu loh. Itu pentingnya zaman sekarang ini banyak bikin orang bingung dengan lihat media sosial. Yang benar ajaran yang mana toh? Ini ajaran yang benar yang mana? Kok ada 6 agama, tambah ratusan aliran kepercayaan. Semua mengaku dirinya benar. Wah, kita akhirnya ada ini, bingung melihat keadaan zaman sekarang. Kalau sudah bingung, mulai tanya pada hatimu. Tanyakan pada hatimu. Karena kebenaran adanya di dalam hati. Kalau kita nggak tanya pada hati, nggak akan ketemu kebenaran yang sejati. Karena kebenaran yang sejati itu datangnya dari dalam. Dari hati, dari rasa. Dirasakan di hati kita kok pas, itu berarti benar. Kemudian yang keduanya difilter dengan akal sehat. Wah, pas ini. Orang ini omongannya pas sama dengan hatiku ini, pas ini, bener ini, bener. Hati kita ngomong kayak gitu. Ah, orang ini salah nih, orang ini salah. Hati yang ngomong, bukan pikiran. Kalau pikiran masih 50%. Karena pikiran itu adanya di luar diri, larinya ke luar. Lisan di luar, pikiran di luar. Tapi kalau hati mulai ke dalam. Jadi belajar syariat, tarekat, hakikat, marifat. Umur 1-30 tahun, belajar syariat sampai tarekat. Sampai lelaku. Mulai 30 tahun, mulai hakikat dan marifat 30 tahun. Mulai ke dalam diri. Orang kok mencari di luar dirinya nggak ketemu, ya ke dalam diri. Karena semua yang asli ada di dalam diri. Yang di luar itu casing, kerdus, bungkus, botol, itu yang di luar. Orang ingin mencari kebenaran kok di luar dirinya nggak akan ketemu. Biksu Tong aja nyari kitab ke arah barat sampai sekarang belum ketemu. Biksu Tong sama Sunggoko sama Fatse sama Wuci nyari kitab ke arah barat. Masih nyari sampai sekarang filmnya, masih nyari. Jadi kalau mencari di luar dirinya nggak ketemu. Ya gambarannya sudah banyak, apapun di luar itu gambaran. Haji itu sejatinya gambaran. Wudhu aja gambaran kok. Wudhu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu secara syariat isyarat. Karena ngasih tahu orang Arab zaman Kanjeng Nabi ke sana itu namanya kaum jahiliyah, harus pakai isyarat. Langsung dilambangkan dulu biar ingat. Cuci tangan ya tangannya jangan maling, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan koruptor. Kumur-kumur ya omongannya harus bersih. Cuci mukanya harus berseri-seri. Intinya wudhu itu. Tiap hari cuci tangan, mencuri, maling, mukul orang loh. Apa artinya wudhunya tadi? Setelah wudhu dengan air, tangannya ya jangan mencuri. Tangannya jangan berbuat jahat, harus berbuat baik seperti waktu wudhu tadi. Setelah kumur-kumur ya omongannya harus baik-baik. Nggak boleh lagi bahasa binatang, nggak boleh lagi mengumpat. Nggak boleh lagi bahasa kelamin, nggak boleh lagi bahasa jorok. Setelah cuci mukanya harus berseri-seri. Mukanya dicuci kok garang, sadis, galak. Ya berseri-seri mukanya, banyak senyum, banyak memaafkan, banyak ngalah. Yang ada di muka ada penglihatan. Penglihatannya ya untuk yang baik-baik. Penciumannya untuk mencuci hidung, untuk nyium yang baik-baik. Mendengar yang baik-baik. Nyuci pikiran, sebagian kepala ya pikirannya yang positif. Pikirannya dicuci sehari 5 kali. Tapi pikirannya negatif terus loh. Tadi ngapain sama Gusti Allah? Kata Gusti Allah, kamu main-main tadi wudhunya. Habis dicuci pikirannya tadi dengan air.
kamu itu habis dicuci sebagian kepala, dicuci pikiran itu, pikiranmu yang positif, pikiranmu yang baik-baik, mikir kebenaran ketuhanan. Udah dicuci dengan air, habis dicuci pikirannya negatif terus. Baru dapat 50%. 50%-nya dengan air, 50% dengan perilaku. Nyuci tangan sampai siku ya jangan dosa besar. Jangan melampaui batas, karena perbuatan yang melampaui batas akan dihukum. Kemudian nyuci kaki, langkahnya yang baik-baik. Itu wudu, filosofinya seperti itu. Makanya Islam itu sejatinya berat sekali. Agama Islam itu berat sekali sejatinya, karena agama itu semua kesucian. Semua agama itu sejatinya kesucian, sejatinya. Namun karena kita manusia biasa ya nggak usah bilang suci. Belajar bersih aja udah lumayan. Bersih ucapan, bersih pikiran, bersih hati, bersih tangan, bersih kaki, bersih badan, udah lumayan. Karena manusia tempat salah dan dosa. Al-insanu mal khata' wa nisyan. Manusia tempat salah dan dosa. Jadi tidak usah suci. Belajar bersih hati sama pikiran aja dulu lumayan. Nah, dari mana mulainya? Kalau mau memulai itu, ya dari ucapan aja. Ucapannya mulai benar dan kebenaran dan ketuhanan yang positif terus omongannya. Pikirannya mulai nomor 2, positif kebenaran ketuhanan. Hatinya mulai jangan siri, dengki, takabur, sombong, serakah jangan ada, mulai dibersihkan. Tangannya mulai bersih-bersih, kakinya mulai bersih-bersih. Itu dimulai karena sejatinya puasa itu bukan hanya Ramadan, sejatinya wajibnya di bulan Ramadan, wajibnya. Namun sejatinya puasa itu sehari semalam setahun. Selain bulan Ramadan makan minum boleh. Selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan nggak boleh makan minum. Sejatinya puasa itu bulan Ramadan siang jangan makan, jangan minum. Namun kalau puasa hakikat, sehari semalam dipuasain, lisannya dipuasain, jangan ngomong jelek, hidungnya jangan mencium yang jelek, penglihatannya jangan yang jelek, pendengarannya jangan jelek, pikirannya jangan jelek, tangannya jangan jelek, hatinya jangan jelek, langkahnya jangan jelek. Itu puasa sehari semalam selama setahun. Makan minum nggak apa-apa selain Ramadan, tapi puasain semua. Puasa di bawah pusar, ada 2 lubang itu juga dipuasain. Itu sejatinya puasa yang dipuasain itu. Puasa 9 lubang ditambah hati dan pikiran, ditambah langkah dan kaki, itu dipuasain. Kalau orang sudah menyampai ke situ, oh ini tujuannya gitu. Wudu ya sampai tujuannya ke akhlak, puasa tujuannya ya ke akhlak, sholat ya tujuannya ke akhlak mulia. Innama bu'istu yutamma makarimal akhlak dan eling Allah. Semua itu sejatinya perlambang, makanya syarat, syariat, isyarat. Itu ngasih tahu orang Arab zaman dulu, zaman Kanjeng Nabi itu namanya kaum jahiliyah, pakai syarat syariat. Karena dikasih tahu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, masih banyak yang belum paham. Akhirnya dikasih syariat Kanjeng Nabi, tarekat, hakikat, marifat. Itu sebelum Kanjeng Nabi. Ditambah Kanjeng Nabi, syariat. Nah, orang Indonesia sudah nerima. Orang Indonesia tidak diajarin syariat. Para leluhur kita diajarin langsung ilmu rasa, tarekat, hakikat, marifat. Ilmunya ilmu rasa, isinya. Makanya Indonesia tidak diturunkan agama, namun diturunkan ajaran. Agama yang luar itu adalah kulit. 6 datang ke Indonesia adalah kulitnya, wadahnya, identitasnya. Ada 6, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, ada 6. Ditambah ratusan aliran kepercayaan. Dan Indonesia sudah punya isi penghayat, Kapitayan, Sunda Wiwitan, Buhun, Kejawen, dan seterusnya. Ini isinya. Nah ini isinya ini isinya ini gitu. Tidak, syariat, tarekat, hakikat itu satu kesatuan antara wadah dan isi. Jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti merusak tatanan. Namun jangan hanya dapat syariat tok. Jadi jangan hanya dapat syariat tok. 50% kalau dapat syariat tok. Kalau dapat syariat tok dapat 50%, harus sampai isinya. Ya jangan meninggalkan syariat. Karena syariat itu untuk kerukunan, rukun secara Islam. Syariat itu wadah kulitnya. Kalau hanya isinya aja nanti kulitnya kotor. Jadi ya syariatnya jangan ditinggalkan. Syariat, tarekat, hakikat, marifat itu satu kesatuan. Satu kesatuan.
Ibarat kelapa, syariat itu sepetnya, tarekat itu batoknya, hakikat itu kulit arinya, marifat itu kelapanya atau airnya. Ibarat mobil, syariat itu kendaraannya, mau pakai kereta api, kapal laut, kapal terbang, atau pakai mobil, motor, silahkan, itu kendaraan. Mau Hindu, Kristen, Konghucu, Katolik, monggo, ada 6 di Indonesia, silahkan masing-masing tadi. Agamanya ada 6, monggo. Tarekatnya jalan laku, ada yang lewat laut, ada yang lewat rel, ada yang lewat darat, ada yang lewat udara. Itu tarekat. Hakikatnya sampai Jakarta, hakikatnya Jakarta, tujuannya Jakarta, tujuannya ke Tuhan Yang Maha Esa. Makrifat itu sudah sampai Jakarta, makrifat itu sampai ketuhanan Yang Maha Esa. Makanya Pancasila itu sakti mandraguna, harus sampai ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, diri kita itu harus sampai ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum diri kita belum sampai ketuhanan Yang Maha Esa, itu masih di jalan. Mentoknya pembelajaran itu diri kita ketuhanan Yang Maha Esa. Mentoknya pembelajaran diri kita sampai ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu kan bukan berarti diri kita Tuhan, bukan. Ketuhanan Yang Maha Esa itu pikiran kita ingat Tuhan setiap detik, lupa ingat. Hati kita merasakan Tuhan setiap detik, lupa ingat. Diri kita luar dan dalam merasakan bersama Tuhan setiap detik dan waktu. Itulah ketuhanan. Jadi masing-masing kalau sudah ketuhanan, sudah tidak ribut ras, suku, agama, dan golongan. Kalau masih ribut agama, itu berarti belum sampai ketuhanan, dia masih di agama. Belum sampai ketuhanan. Keagamaan itu bagus, karena itu jalan. Tapi kalau belum sampai ketuhanan, ia masih menuhankan agama, baru di jalan 50%. Yang suka ribut agama itu menuhankan agama, belum menuhankan Tuhan. Keagamaan bagus 50%, 50%-nya sampai ketuhanan dan berbuat baik terhadap sesama manusia sama ciptaan gitu. Jadi gitu. Kalau manusia itu masih di dalam dirinya kesombongan, ya sombong terus. Dirinya keserakan, ya serakah terus. Dirinya keduniaan, ya keduniaan terus. Dirinya kejabatan, kewanitaan, kedudukan, ya kedudukan terus. Dirinya keagamaan tok, ya keagamaan tok. Mentoknya ketuhanan. Itu masing-masing yang membuktikan dirinya sendiri. Kita udah sampai ketuhanan atau masih di kesombongan atau keserakahan atau keduniaan. Masing-masing silahkan. Masing-masing bisa meraba dirinya masing-masing gitu. Nggih, Mbak Kang Mas Sutikno, rahayu Kang Mas. Ada yang pengen dicukur, ada yang enggak. Matur suwun Kang Mas Sutikno, rahayu. Ngolah jiwa, ngolah rasa. Setuju Kang Mas Rian? Setuju. Makanya targetnya Indonesia itu targetnya tidak ada ribut agama lagi. Kembalinya ke ajaran Nusantara. Targetnya kembali ke Pancasila. Tidak ada ribut ras, suku, agama, dan golongan. Baru Indonesia akan maju. Karena negara yang masih ribut agama nggak akan maju. Negara yang masih ribut agama nggak akan maju. Dua yang lupa leluhur nggak akan maju, karena Allah nggak ridho, alam nggak mendukung. Maka ingat leluhur. Wong Jawa aja lali Jawane, wong Sunda aja lali Sundane, wong Aceh aja lali Aceh, wong Sulawesi jangan lupa Sulawesinya, wong Papua jangan lupa Papuanya, wong Indonesia jangan lupa Indonesianya. Kita merdeka dari leluhur, kita lahir karena leluhur, ingatlah leluhur. Ajaran leluhur itu ajarannya luhur. Ajaran leluhur itu ajarannya luhur. Toto kromo, omongannya ditata. Lembah manah merendahkan hati. Unggah-ungguh kita menunduk. Tepo siro satu sama yang lain kenal. Kakang Prabu, matur suwun Kakang Prabu. Kemudian ajarannya tidak boleh ngatain orang di atas leher. Sangat santun, sangat lembut. Ajaran yang tidak nyalahkan orang lain, merasa benar, itu ajaran leluhur. Ajaran leluhur itu tidak menyalahkan orang. Kamu, saya, silahkan. Kembali ke diri masing-masing. Yang penting kamu enggak, ya udah. Nah, gitu ajaran luhur itu kayak gitu. Enggak menghakimi, enggak menjustis. Itulah ajaran luhur, namanya ajaran rasa. Tidak ditulis, langsung dipraktekkan ke alam sama ke dalam dirinya. Turun temurun, namanya ajaran rasa. Nah, sejatinya syariat, tarekat, hakikat, marifat itu tujuannya ke dalam rasa. Makanya leluhur sudah mendapatkan ajaran rasa. Yang agama tadi dari luar, untuk menata dari luarnya, nanti endingnya ke tahap rasa. Karena ending dari ajaran itu, semua ending dari ajaran penutup ya, itu adalah
merasakan hadirnya Tuhan. Sejatinya Tuhan sudah di sini, bukan hadir. Tuhan duluan, sebelum kita ada Tuhan duluan. Jadi merasakan adanya Tuhan, bersamanya, bersama Tuhan, hidup di jalan Tuhan, hidup sampai ke Tuhan. Kemudian berbuat baik terhadap sesama manusia, sama ciptaan. Itu endingnya. Manfaat untuk orang banyak, mendapat ridho Allah. Ending dari seluruh ajaran itu. Kalau belum sampai kenal Tuhan, belum ending. Jadi ajaran tertinggi itu adalah kenal dirinya, kenal Tuhan. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau sudah kenal diri, kenal Tuhan, ajaran tertinggi terdalam. Karena di atas Tuhan nggak ada lagi. Jadi pelajaran tinggi itu pelajaran yang sudah mengenal dirinya, kenal Tuhan. Namun itu bukan tinggi sebenarnya, malah awal. Karena awaludin marifat. Belajar Tuhan itu nanti biasa aja. Makanya kalau pembelajaran yang ada di tempat di sini, di room ini, biasa aja. Belajar Gusti Allah itu biasa. Gusti Allah itu ada kok. Jangan ditutup-tutupi selama umurnya 30 tahun ke atas. Biasa aja, Gusti Allah ada. Sebelum ada kita, Allah udah ada di sini. Allah di sini, alam di sini, kita di sini. Pertama al-awalu Allah duluan. Makanya Tuhan sudah bersama kita. Manunggale kaluan Gusti. Namun cedak ora senggolan atau orang menyatu tidak satu. Sudah tinggal kita itu menyadari. Makanya tidak usah ditutup-tutupi selama umurnya 30 tahun ke atas. Tidak udah dipersulit. Biasa aja. Namanya awaludin marifat. Belajar agama itu kenal Allah dulu itu awal. Berarti yang biasa aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Bila ada kurang dan salahnya minta maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ketemu kesempatan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi minta maaf jika salah. Terima kasih atas segala perhatian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat banget, nggak terasa kalau buat ngobrol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.